Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Tani dan teman-teman pencinta kopi di seluruh tanah air. Saya ucapkan selamat sore. Mudah-mudahan pada kesempatan sore kali ini untuk Sobat Tani dan teman-teman semuanya tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya tidak kekurangan suatu apapun, dijauhkan dari bala dan dimurahkan dari rezekinya. Amin Allahumma amin. Baik, Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air, pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas bahan untuk tahun 2026 yang idealnya berapa luas. Kita akan bahas di sini lebih jelas lagi supaya tidak terjadi kesalahpahaman untuk sobat tani yang masih belajar ya. Untuk videonya jangan di skip-skip, silahkan disimak tentunya sampai selesai supaya tidak terjadi gagal paham ya sobat tani. Baik sobat tani, untuk bahan yang saya turunkan ini adalah bahan calon penyelang. Nanti kita akan bahas di pertengahan video. Kita akan jelaskan bahan yang paling idealnya dulu ya. Ada nih di samping udah saya siapkan. Tentunya untuk sobat tani kita semua yang masih dalam tahap belajar dalam merawat kopinya ya. Oke, ini berlaku di semua MDPL ya sobat tani. Tuh. Jadi di sini ada 5 bahan yang paling ideal, yang lumayan aman dari buah penyelang nih. Ini titik tumbuh di bulan 11. Sekarang 6 ruas yang ini. Ini yang paling ideal. Bisa diprediksikan 13 dompol. Dan kita geser yang ini 5 ruas. Ini masih ikut musim pada tahun 2026. Dan ini pun masih cukup lebat, berpotensi di antara 10 dompol dan 9 dompol. Nah ini juga, ini yang 4 ruas berpotensi di 8 dompol. Dan yang ini, yang 3 ruas berpotensi di 7 dompol. Jadi semakin ruasannya kecil atau sedikit, semakin buahnya sedikit ya sobat tani untuk musimnya. Dan ini berpotensi kalah B1 dan menang B2. Ini juga ya. Ini 2 ruas masih ikut musim. Ini berpotensi 6 dompol sampai 5 dompol. Dengan kategori nantinya bahan yang seperti ini akan lanjut ke B2 ya. Kalau yang ini berpotensi buah over. Seperti itu. Jadi kita harus carikan solusi simpan bahan ulang bagi yang buah omnya over. Seperti itu ya sobat tani. Jadi dari 6 ruas ke bawah. Nih. Dari 6 ruas sampai ke 2 ruas ya. Untuk kategori musim di tahun 2026. Ini jarang penyelang. Nah, Mas, kok punya saya 6 ruas sudah penyelang? Nah, silahkan cari atau teliti apakah 6 ruas itu tumbuhnya di ujung. Ada tuh B0 yang sobat tani menyimpannya di ujung dahan yang tua, maka itu akan rawan penyelang. Nah, jika sobat tani menyimpan bahan ulangnya dari bonggol, maka jarang ya terjadi 6 ruas ini bunga sekarang ini, atau 5 ruas bunga, sangat jarang kalau menyimpannya di bonggol ya. Makanya sering para suhu dan senior, dan saya pun sering menyarankan di channel Kopi Jalan Express ini, silahkan simpan ulang bahan dari bonggol, jangan jauh dari bonggol ya sobat tani. Baik sobat tani, mengenai pertumbuhan ruas jadi tergantung dari tingkat kesuburan. Kalau di tempat sobat tani itu tempatnya subur atau penyambungan baru ya, penyambungan baru yang tidak ada dahan yang lain-lainnya, hanya sambungan baru itu saja di pohon tersebut, maka akan terjadi subur ya, bahannya itu subur sekali. Terkadang untuk penyambungan di bulan 11 lebih dari 6 ruas, bisa jadi 7 ruas, padahal titik tumbuhnya di bulan 11. Seperti itu ya sobat tani. Nah, jadi inilah titik tumbuh di bulan 11. Ada yang di bulan 12, ada yang di bulan 1,
Ada di bulan 1 akhir, ada yang di bulan 2 awal. Di bulan 2 awal nih ya Sobat Tani. Seperti itu titik tumbuhnya. Oke, baik Sobat Tani. Mengenai bahan yang ideal untuk musim tahun 2026, jadi bahan yang seperti inilah ya kondisinya. Masih pada polos semua nih. Kita cek. Polos ya, 6 ruas polos. Ini pun 5 ruas polos, 4 ruas polos, 3 ruas polos, dan 2 ruas polos. Seperti itu. Silahkan monggo dicek di kebun Sobat Tani masing-masing. Yang bahan seperti inilah yang calon musim di tahun 2026-nya. Oke, kita menuju ke topik pembahasan yang kedua yang kita lepas ini ya. Nah, jadi ini akan terprediksikan penyelang. Kenapa ini hamil ya? Ini hamil, seharusnya hamilnya itu nanti ya Sobat Tani di bulan 6. Nih. Jadi yang bahan yang masih 6 ruas inilah nanti di bulan 6 akan hamil seperti ini. Andai pun terjadi cuaca yang ekstrim, bisa lebih maju lagi di bulan 5 hamil ya, yang 6 ruas ini. Jadi kalau yang ini bulan 3 akhir ya sudah hamil, maka akan terprediksi penyelang. Contoh ada nih di contoh di samping saya. Ini. Nah, inilah. Jadi untuk bahan yang 14 ruas sekarang, itu 14 ruas ya Sobat Tani. Sementara yang itu adalah 6 ruas. Nah, jadi akan seperti ini di tahun 2026-nya. Jadi udah panen duluan. Ini dipanennya dari bulan 1 kemarin ya, bulan 1 nih yang sudah mengering ini. Nih yang sudah mengering ini di bulan 1. Jadi berguyur. Bulan 1, bulan 2, dan bulan 3 sekarang nih, kemarin nih. Barusan aja sehari kemarin ini dipetiknya. Jadi tidak serempak. Itulah yang mengakibatkan panen raya tidak serentak di masyarakat luas sana ya. Seperti itu Sobat Tani. Nah, ini ya bahan seperti ini. Makanya jika ada bahan seperti ini, kita turunkan dengan tanda kutip masih ada bahan yang lain. Seperti itu Sobat Tani. Nah, jadi kita turunkan. Kita memilih bahan yang 6 ruas, 5 ruas ke bawah tuh. Ya Sobat Tani. Nah, kenapa itu diturunkan yang 6 ruas ke bawah? Nah, jadi yang ini adalah demi Sobat Tani semuanya ya, yang selalu request supaya jelas. Makanya bahan kita korbankan ya, nggak apa-apa lah untuk contoh. Supaya Sobat Tani yang masih belajar paham tentunya ya Sobat Tani tentang penyimpanan bahan. Dan silahkan monggo untuk yang di suhu panas, baik dingin, sama saja ya, penyetingan tidak ada bedanya. Silahkan monggo. Jadi di bulan 11 masih 1 ruas, kondisi di bulan 3 akhir 6 ruas. Baik Sobat Tani, jadi yang namanya bahan bisa diedit ya, seperti handphone kita. Nah, Mas kok bisa diedit? Contohnya seperti apa? Nah, jadi seperti ini ya Sobat Tani. Ini 14 dompol. Sayang ya, jika kita tidak paham ilmunya. Sayang, sudah hamil 14 dompol, banyak tuh kok diturunkan. Nah, jadi yang inilah yang tepatnya ya. Jadi dieditnya sama ya, ini juga yang 6 ruas ini akan 14 ruas nantinya di bulan 8 ketika pembungaan raya nanti akan sama seperti yang ini ya. Itulah yang namanya diedit ya, seperti itu. Jika ada yang bertanya lagi, Mas, apa mungkin 6 ruas jadi 14 ruas seperti itu? Nah, makanya kita sering menyarankan, ayo kita menggunakan pupuk urea atau nitrea saja pada bulan 3 akhir sekarang.
tujuannya adalah menyuburkan atau memanjangkan bahan BN0 ini ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani pencinta kopi di seluruh tanah air. Nah, jadi untuk kesimpulannya adalah kita memilih diundurkan lagi musimnya ke bulan 6 dan 7 karena di bulan 6 dan 7 itu bertepatan dengan cuaca kemarau ya Sobat Tani. Maka untuk proses pematangan buah kopi itu sempurna, tidak seperti bulan 3 sekarang. Nah ini kurang sempurna untuk pematangannya. Kenapa? Karena untuk cuaca masih ekstrim, masih sering terjadi banyak curah hujan yang sangat tinggi, makanya untuk penyelang ini tidak sempurna ya Sobat Tani. Nah jadi kalau kita edit bahan, penyimpanan bahannya, yang ini terlalu dini namanya ya penyimpanan bahannya. Kalau inilah yang paling ideal. Nah jadi kalau yang ini pas, nanti panen rayanya bertepatan di bulan 6 dan 7 itu cuaca sering diprediksikan oleh BMKG ya. Di bulan 6 dan 7 tingkat curah hujan sudah berkurang, bahkan memasuki cuaca kemarau ya di bulan 6 dan 7. Makanya untuk tingkat proses pematangan buah sempurna seperti itu ya Sobat Tani. Oke, kita cek ya. Ini yang di bulan diprediksikan habisnya di bulan 5 akhir. Nanti kita ambil video pembuahan yang dipanen rayanya di bulan 6. Sedangkan yang ini di bulan 5 akhir ini habis. Nanti kita akan cek ya yang tepatnya seperti apa. Baik Sobat Tani, kalau yang ini bahan yang seperti ini jadi panen rayanya berguyur dari bulan 1, 2, 3, 4 bahkan 5 nih yang seperti ini. Tidak serentak kerugian ya Sobat Tani. Baik Sobat Tani, inilah musim yang serentaknya. Bisa Sobat Tani saksikan untuk kondisi dompolan tidak pecah dompol. Seperti inilah yang akan dipanen rayakan di awal bulan 5. Ini jenis klon rupe. Memang rata-rata klon rupe nggak bisa sekali habis ya. Di awal bulan 5 dan bulan 6. Tuh. Ya, jadi jika tepat penyimpanan bahannya, buahnya akan seperti ini ya sejatinya. Tidak seperti yang dipanen rayakan berguyur seperti di bulan 1, 2, dan 3 tadi. Cukup lumayan bagus buahnya. Baik Sobat Tani dan teman-teman, mengingat durasi yang cukup lumayan panjang sekali, mudah-mudahan ada hal positif tentunya dari konten video sore kali ini. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.